Jadi pada awalnya nih, di perairan Selat Malaka, ada sebuah pesan SOS yang diterima beberapa kapal dan juga para petugas mercusuar di daerah sana. Nah tapi ya nih gengs, untuk waktu kejadiannya ini ada dua versi. Ada yang bilang kejadiannya itu terjadi pada bulan Juni 1947, tapi ada beberapa catatan juga yang bilang kalau kejadian ini tuh terjadi di bulan Februari 1948. Kenapa bisa? Waktu kejadiannya kayak nggak jelas gitu. Soalnya memang, sewaktu ada pelaporan mengenai sinyal SOS tadi, itu tuh nggak pernah bener-bener dicatat saat itu juga, sampai akhirnya beberapa tahun kemudian baru deh dicatat itu. Jadi telat ceritanya gengs. Pokoknya tapi intinya nih, pesan SOS yang tadi itu beneran ada dan memang diterima sama beberapa kantor kayak perhubungan Inggris, Belanda, dan beberapa kapal yang ada di daerah situ. Secara kan memang Selat Malaka itu adalah tempat yang strategis ya, karena memang merupakan daerah transit juga. Jadi banyak banget kapal yang memang ada lagi di sekitaran sana itu menerima sinyal LOS tadi. Namun anehnya, dari catatan sejarah, kode Morse yang dikirim dari kapal itu ngasih pesan yang bisa dibilang cukup creepy gengs. Jadi pesan dari kode Morse-nya tuh bilangnya begini, SOS dari orang Medan, kami mengapung. Semua kru dan kapten meninggal di chart room dan jembatan. Mungkin seluruh kru sudah tewas sekarang. Nah, dan ini adalah pesan yang paling terakhir dari si pengirimnya itu yang bilang, aku mati. Nah loh, terus maksudnya bagaimana tuh? Apa maksudnya yang ngirim? Ini tuh adalah orang yang tahu sebentar lagi dia akan mati? Atau memang itu adalah setan yang udah mati? Akhirnya ada salah satu kapal Amerika nih, yang bernama SS Silver Star, yang saat itu posisinya nggak jauh dari kapal yang ngirim sinyal SOS tadi. Akhirnya mereka mencoba tuh untuk mengkontak kapal tersebut, tapi ternyata tidak ada jawaban. Nah, karena memang niat dari kapal Amerika ini mau nolongin, akhirnya kapten dari kapal Silver Star tadi membentuk suatu kelompok yang ditugasin untuk nolongin orang-orang yang ada di kapal orang Medan itu. Setelah kru penolong ini dibentuk nih, akhirnya kapal dari Silver Star nyamperin ke arah sinyal dari kapal yang minta pertolongan tadi. Akhirnya beneran tuh gengs, ketemulah ada sebuah kapal kargo yang bertuliskan orang Medan di bodi kapalnya kan tuh. Katanya waktu itu kapal tersebut tuh dari luar aja terlihat kosong, semacam kayak kalau dilihat nih kayak nggak berpenghuni. Soalnya kalau memang dilihat nih dari badan kapalnya, itu kayak udah nggak keurus lama gitu gengs. Gimana sih semacam kayak kapal-kapal yang terbengkalai nggak pernah ditinggalin. Nah di situ para kru dari kapal Silver Star ini mencoba memanggil, kayak teriak-teriak buat nyari tahu masih ada orang nggak di kapal orang Medan itu. Jadi kayak, permisi, halo, ada orang nggak? Tapi nggak ada respon apa-apa gengs. Ya ibarat kayak chat WhatsApp tapi nggak dibalas-balas begitu. Karena penasaran juga nih, dan memang ingin mengecek kalau ada orang yang masih tertinggal di dalam kapal orang Medan itu. Akhirnya kru dari kapal Silver Star ini memberanikan diri untuk masuk ke kapal orang Medan tadi. Baru aja nih mereka menginjakan kaki di situ, banyak banget mayat dari para awak kapal yang pada bergelimpangan gitu gengs. Dari situ mereka mencoba menelusuri nih, semakin ke dalam kapal untuk mencari orang yang mungkin masih bisa mereka selamatkan. Secara kan mereka nih tahu, di kapal ini tadi ada seseorang yang ngirim sinyal minta bantuan SOS kan. Namun tapi ternyata di dalamnya sama aja gengs. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Semuanya sudah menjadi mayat dan kaku, karena sepertinya meninggalnya itu udah cukup lama gitu. Jadi nggak kayak baru. Nah di ruangan kemudi, kapten kapal pun tidak ditemukan di tempat tersebut. Jadi pokoknya sepanjang mereka menyusuri kapal nih, yang mereka temukan hanya para anak buah kapalnya aja yang udah pada mati. Sampai akhirnya di bagian kayak ada jembatan penghubung antara ruangan gitu, ketemulah nih mereka sama kapten kapal yang keadaannya tapi sama-sama sudah tidak bernyawa. Akhirnya mereka mencoba pergi ke bagian pos komunikasi, tempat biasanya itu si kapal mengirimkan sinyal atau berkomunikasi dengan petugas mercusuar. Di situ mereka menemukan seorang petugas yang juga sudah meninggal, tapi posisi tangannya tuh masih memegang telegraf yang biasa buat ngirim sandi Morse. Jadi menurut mereka kemungkinan besar orang itulah yang telah mengirimkan pesan SOS ke beberapa kapal termasuk kapal SS Silver Star ini. Setelah menyelusuri seluruh kapal, para kru Silver Star ini pokoknya tidak menemukan satu orang pun yang bisa diselamatkan. Ya alias sudah pada nggak hidup soalnya kan. Namun dari semua mayat yang mereka temukan, itu ada suatu kejanggalan gengs. Soalnya semua mayat di sana tuh punya ciri-ciri yang sama, yaitu raut mukanya tuh pucat banget, semacam kayak menunjukkan ekspresi ketakutan dan matanya melotot, bibirnya kebuka tapi giginya kayak gitu. Udah gitu lengannya nih ngejulur ke depan kayak seolah-olah menghadang sesuatu, dan semuanya posenya begitu gengs. Nah selain dari pose dan ekspresi yang seragam dan aneh kayak gitu, kejanggalan lain yang bisa dirasakan adalah suhu di dalam kapal orang Medan itu sendiri. Kalian tahu lah Indonesia iklimnya kan tropis ya. Saat kejadian itu jatuhnya lagi musim panas dan suhu tuh lagi tinggi-tingginya, sekitaran 43 derajat. Gerah nggak tuh? Tapi ya masa para kru dari kapal Silver Star ini semuanya tuh merasa kayak kedinginan. Semenjak dari awal mereka nih baru menginjakan kaki di kapal SS orang Medan, mereka katanya kayak merasakan menginjak sesuatu di tempat yang lain atau kayak dunia lain gitu. Soalnya hawanya beda banget dan semacam kayak atmosfernya ditambah perasaan mereka itu tuh juga kayak aneh loh gengs. Sampai mereka sendiri pun akhirnya jadi bingung, ini kenapa bisa kayak dingin banget kayak gini ya? Karena memang kondisinya itu sudah sangat aneh dan janggal. Sang kapten dari kapal SS Silver Star itu memerintahkan untuk itu para mayat-mayat dari orang Medan dibawa aja deh untuk
berlabuh ke daratan biar bisa dikubur dengan layak dan diselidiki ada apa sebenarnya. Yang mana caranya kayak semacam narik mobil lagi mogok tuh, jadi pakai tali besar, itu diketin di kapal si SS Orang Medan terus ditarik sama kapal SS Silver Star. Nah, saat mereka menuju perjalanan ke dermaga, beberapa kru dari kapal Silver Star ini melihat ada sesuatu yang aneh di kapal SS Orang Medan, di mana ada kayak asap yang tiba-tiba ngebul gitu. Padahal di dalam kapal tersebut itu kan nggak ada aktivitas apa-apa, orang isinya orang mati semua. Ngelihat keanehan itu, kapten dari kapal Silver Star ini mendadak nyalinya ciut dan memutuskan untuk gak jadi aja deh membawa kapal SS Orang Medan itu ke daratan. Dan mereka akhirnya melepaskan talinya dan buru-buru menjauh dari kapal SS Orang Medan. Beneran aja, gak beberapa lama kapal Silver Star ini pergi menjauh. Tahu-tahu kapal SS Orang Medan itu kebakar, gengs. Jadi para kru Silver Star ini melihat tuh api yang tahu-tahu membara tapi nggak tahu dari mana membesar dan membakar habis satu kapal SS Orang Medan, dan tahu-tahu boom, meledak kenceng banget. Yaitu para kapten sama kru dari kapal Silver Star langsung pada bersyukur lah. Untung aja gitu, mereka ini posisinya udah menjauh, nggak ngotot mau membawa itu kapal Orang Medan. Soalnya kalau jaraknya ini masih agak deketan mereka nih, yaitu bisa kena ledakan dari apinya. Saat kapal Silver Star ini sudah berhasil mendarat di dermaga, mereka langsung ngasih laporan tentang kapal Orang Medan yang tadi mereka temuin dan akhirnya terbakar. Dari situ akhirnya nih, beredar luaslah rumor tentang kapal Orang Medan itu. Gak cuma di Indonesia aja loh, gengs, tapi ke seluruh dunia. Jadi itu ngerumpinya udah go internasional. Kala itu Butejo. Nah, orang-orang nih jadi pada nyari tahu itu asal-usul sebenarnya gimana itu kapal. Dan pas dicek di catatan pelayaran dunia, ternyata kapal itu nggak pernah terdaftar, gengs. Tapi kalau dari namanya aja kan kapal Orang Medan, secara otomatis otak kita nih bakalan mikirnya ke Medan, Sumatera Utara dong. Akhirnya dicarilah tuh catatannya di daftar pelayaran Sumatera. Ternyata nggak ada juga loh catatannya, gengs. Bukan karena catatannya hilang atau gimana ya, tapi memang karena itu kapal nggak pernah ada track recordnya sama sekali. Nah, kita kan jadi semakin bingung dan akhirnya memunculkan banyak spekulasi tentang asal-usul dari kapal itu dan kenapa sampai bisa tenggelam. Banyak nih para ilmuwan yang melakukan penelitian untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Namun masalahnya, susah banget untuk mendapatkan informasi tentang kapal tersebut. Soalnya tadi nggak pernah ada catatan tertulisnya. Jadi mau nyari tahu di mana juga bingung. Ini tuh ibarat kita ngepoin orang, tapi dia kayak nggak punya akun Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, atau apa gitu. Jadinya buntu. Akhirnya ada nih seorang sejarawan dan penulis yang bernama Roy Benton mencoba melakukan penelitian tentang kapal ini dan mengungkapkan sebuah dugaan tentang kapal Orang Medan. Menurut perkiraannya, kapal Orang Medan itu merupakan kapal ilegal yang membawa zat-zat kimia untuk perang. Nah, jadi itu kan keadaannya atau kejadiannya sekitar tahun 1947 ke 1948, yang mana itu memang bertepatan saat masa-masa Perang Dunia Kedua tuh. Nah, kapal Orang Medan ini sendiri diperkirakan nih merupakan kapal suruhan dari salah satu unit rahasia Jepang, yaitu unit 731. Namanya begitu, untuk membawa potasium cyanida dan nitroglycerin, yang mana itu merupakan bahan dasar pembuatan untuk bahan peledak. Menurut teorinya, unit 731 ini sengaja memilih transportasi kapal laut dibandingkan pesawat terbang, supaya yang nggak kelihatan mencolok aja. Soalnya kalau pesawat terbang itu kan pasti terdeteksi oleh radar, jadi susah kalau mau nyelundup-nyelundupin barang. Tapi karena barang-barang bahayanya ini tuh dibawanya pakai kapal laut, yang mana pasti ada adegan tuh keguclak-gucluk sama ombak, jadi itu mengakibatkan si zat kimia tadi bereaksi sama air laut yang menciptakan suatu gas beracun, di mana itu membuat seluruh awak dari dalam kapal itu tewas. Jadi maksudnya gas beracun ini itu sistemnya langsung merusak pernafasannya, gengs. Makanya pas ditemuin tuh mayatnya dalam kondisi kayak tadi, matanya melotot, giginya ketutup tapi mulutnya kebuka. Soalnya memang gak ditemukan kayak semacam ada bekas luka yang merupakan kayak misalkan kekerasan atau darah-darah yang keluar gitu, nggak ada sama sekali, gengs. Ya karena dugaannya tadi diserangnya adalah sistem pernafasan yang dari dalam, dan diperkirakan juga kalau zat kimia itu ditaruhnya di bagian palka kapal. Itu kayak semacam gudang penyimpanan yang biasa nyimpen ikan-ikan gitu, yang mana itulah yang menyebabkan kenapa di bagian palka kapal itu jadi satu-satunya tempat di mana tidak ditemukan adanya mayat. Soalnya mungkin para kru dari kapal Orang Medan ini pada sadar kalau gas beracun itu berasal dari palka kapal, terus mereka langsung auto ngejauh tuh dari situ. Tapi yang namanya gas ya kesebarnya cepat, mereka nggak selamat. Namun selain kemungkinan kalau katanya itu zat kimianya kegucak-gucak sama ombak dan bereaksikan air laut, ada juga perkiraan lain yang mengungkapkan kalau jangan-jangan kejadian tersebut memang disengaja, gengs. Soalnya kan kapal ini memang suruhan dari unit 731 Jepang tadi kan. Nah, unit 731 ini merupakan pusat riset biologi dan senjata kimia tersembunyi dari Jepang yang tujuannya khusus membuat senjata kimia untuk peperangan. Nah, unit 731 ini sendiri dikomandoi oleh Shiro Ishii yang
memang terkenal suka melakukan eksperimen, gengs. Dan biasanya menjadi kelinci percobaannya tuh rata-rata itu ya tahanan yang merupakan warga negara musuhnya Jepang, semacam Australia, Amerika, Inggris. Yang ternyata juga memang nih, para awak kapal yang berada di kapal SS Orang Medan itu gak sepenuhnya orang Indonesia, gengs. Melainkan banyak juga orang asing yang kayak orang Amerika, Australia, sama Inggris. Karena hal itulah makanya ada kecurigaan. Jangan-jangan emang ini dari awal itu udah disengaja ditaruh bahan-bahan kimia tadi itu buat ngetes seberapa efektifnya senjata biologis yang mereka buat. Ya, jatuhnya konspirasi lah. Nah, ini ada juga seorang peneliti dan penulis lainnya yang bernama Vincent Gaddis yang juga tertarik akan cerita kapal Orang Medan ini. By the way, Gaddis ini hitungannya peneliti dan penulis yang cukup terkenal, gengs. Dia tuh merupakan salah satu orang yang udah menerbitkan buku misteri tentang segitiga Bermuda pada zamannya. Di tahun 1965, akhirnya dia merilis buku tentang kapal Orang Medan ini. Di bukunya tuh dia menyebutkan kemungkinan kalau kapal dari Orang Medan ini dari awalnya sudah memiliki kerusakan. Lebih tepatnya ada masalah di bagian sistem boiler. Jadi sistem boiler tuh semacam alat untuk mengubah air jadi uap biar kapalnya bisa jalan. Nah, karena sistem itu terganggu, akhirnya memunculkan gas beracun, yaitu karbon monoksida, yang membunuh seluruh awak kapal di dalamnya. Terus, karena sistemnya tadi tuh emang udah bobrok, akhirnya kapal itu meledak. Nah, kalau teori-teori yang ditulis oleh para penulis ini kan masih bisa dibilang, ya masuk akal, masih bisa nyampe kotak gitu ya. Kayak, oh mungkin aja kali ya begitu. Tapi ini ada teori yang agak bertentangan, gengs. Yaitu ada yang bilang, kalau kapal ini diinvasi oleh alien. Yang mana teori ini diungkapkan sama Maurice K. Jessup di tahun 1953. Menurut Jessup, ada makhluk luar angkasa yang menyerang para kru kabin beserta kaptennya. Akhirnya mereka dibunuh nih sama alien, entah pakai cara apa gitu, jadi kaku gitu kayak ngelihat Medusa. Dimana teori itu tuh didapatkan atas dasar raut muka dari para awak kru kapal itu yang kelihatan emang ketakutan banget. Ya walau agak film nih, tapi orang-orang yang percaya akan adanya alien tuh ya akan ngangguk-ngangguk aja denger teori ini. Nah, meskipun cerita dari kapal SS Orang Medan ini udah beredar luas dan dijadikan buku penelitian, karena memang semuanya itu diambil dari kesaksian para kru dari kapal Silver Star, tetap aja nih banyak orang yang menganggap kalau cerita tadi itu semuanya hoax. Karena ya wajar-wajar aja sih, soalnya kan nggak ada bukti yang otentik banget gitu. Seperti misalkan ada salah satu mayatnya nih yang bisa diteliti, atau barang-barang dari kapal itulah yang bisa membuat orang yakin, oh iya beneran ada itu barangnya konkret. Selain itu kan juga ini nggak pernah ada track recordnya. Makanya wajar aja jadi ini banyak orang yang nggak percaya. Namun, ada satu pegangan nih yang membuat beberapa orang itu masih percaya akan cerita ini, yaitu sinyal SOS yang memang pernah dikirimkan di awal tadi tuh. Soalnya sinyal tersebut itu memang beneran ada track recordnya juga, gengs, di beberapa pos komunikasi. Kalau misalnya si kapalnya ini kapal hoax doang, kapal halu-haluan gitu, kapal hantu, nah terus kok beneran ada yang bisa ngirim sinyal SOS dari kapal itu? Dan gak cuma satu pos komunikasi doang loh yang terima, tapi banyak. Makanya sampai saat ini kisah dari kapal Orang Medan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Thank you semua yang nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak udah support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadivan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Dadah!